Ini adalah jalan menuju ke lokasi tapak kaki Tuan Tapa, sebuah objek wisata bersejarah di Aceh Selatan. Lumayan menguras nafas karena jalannya mendaki dan menurun, tapi pemandangannya sangat indah. Ya, ini ada rombongan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, ya, akan berkunjung melihat tapak Tuan Tapa. Ya, sudah mulai ngos-ngosan. Sudah mulai kelihatan ngos-ngosannya. Nah, hati-hati ya. Nih. Nah, jalan menujunya sangat indah. Nah, ini dia. Nah, itu batu karangnya. Mari kita naik kemari. Aduh, bisa Bu? Manjat lagi nih. Biar pulang nanti terasa haus dan laparnya. Nah, jalanan menuju ke sini sudah mulai dibuat ya. Kalau dulu kami jalan bawah, masih kecil-kecil kami jalan bawah Bu. Nah, ini udah mulai dibuat. Sudah enak, sudah ada jembatan seperti ini. Kalau dulu kami masih jalan bawah melompati batu-batu karang itu untuk bisa melihat telapak kaki Tuan Tapa. Nah, sekarang sudah ada jalan dibangun, sudah enak. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di objek wisata telapak kaki Tuan Tapa. Nah, ini ada peringatan sekarang karena saking berbahayanya saat ini, ada peringatan dilarang pengunjung turun ke tapak kaki Tuan Tapa atau ke bawah. Nah, sekarang sudah ada larangan karena sudah mulai bahaya. Jadi itu telapak kakinya. Nah, yang ini telapak kakinya yang nampak kelihatan ini. Itu ada jempolnya. Nah, iya. Jadi lebih kurang, kalau lebarnya ini 2,5 meter lebih kurang, panjangnya itu sekitar 6 meter Bu. Nah, tepat di karang dikisahkan Tuan Tapa melompat waktu itu, jadi bekas kakinya ada di sana, tepat di karang di tepi. Nah, kona ini adalah tempat pertapaan Syekh Tuan Tapa di dalam gua. Nah, ini telapak kakinya yang ketika melompat berbekas di atas karang. Nah, ini lokasi tongkatnya di bawah Gunung Lampu. Dan ini lokasi sorbannya di tengah laut. Nah, dan inilah dia bekas tapak kaki Tuan Tapa ketika melompat dari atas bukit, berbekas di batu karang. Begitu saktinya. Sebelah lagi di dalam laut. Nah, ini makam Tengku Syekh Tuan Tapa. Meskipun sudah tidak ada lagi, tapi dipercaya bahwa keberadaan Syekh Tuan Tapa secara gaib masih membersamai masyarakat Aceh Selatan. Dan ini adalah putri. Konon keberadaan Syekh Tuan Tapa masih tetap dirasakan oleh masyarakat Aceh Selatan sampai meskipun ini berada di pinggir laut. Pada saat tsunami tempo hari, persis kejadiannya seperti di Banda Aceh Besar dan sekitarnya. Air laut ini surut ke tengah dan masyarakat setempat memilih ikan-ikan, tetapi hempasannya tidak sampai menghancurkan rumah-rumah penduduk. Bahkan bekas telapak kaki Tuan Tapa masih tetap utuh seperti biasa. Nah, menurut kepercayaan masyarakat setempat, karena tempat ini sudah dijaga oleh Syekh
Tuan Tapa tersebut. Dahsyatnya, padahal memang di pinggir laut dia ini. Tapi tidak berubah. Sejak sebelum tsunami sampai telah tsunami tetap seperti ini kondisinya. Tidak berubah. Boleh dicek gambar-gambar di internet ketika orang ambil foto sebelum tsunami, tetap seperti ini kondisi karang-karangnya, tetap seperti ini kondisi pasirnya. Tidak ada. Nah, menurut cerita masyarakat setempat, pada saat air laut surut itu, Syekh Tuan Tapa muncul ke tengah laut dan membentangkan tangannya, sehingga hempasan laut yang sudah surut ke tengah tadi itu membentur ke badan Tuan Tapa dan memecahlah ombaknya di sana, sehingga tidak sempat menghempas dahsyat rumah-rumah penduduk seperti yang terjadi di daerah lain di Aceh Besar, Banda Aceh dan sebagainya. Nah, begitulah sejarah kesaktian Syekh Tuan Tapa.